teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi nih di channel Elvixa Family. Kali ini aku mau ngelanjutin vlog umroh yang kemarin. Simak ya teman-teman perjalanan umroh kita selanjutnya di kota Madinah. Ini di hari kelima perjalanan umroh, yang merupakan hari terakhir kita di kota Mekah. Setelah sholat subuh, kita semua melakukan tawaf wada, kemudian kembali ke hotel untuk sarapan, packing, dan siap-siap ke Madinah. Pukul 9 pagi, semua koper jamaah diletakkan di depan kamar masing-masing. Kemudian kita kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat zuhur, sekalian jamak takdim dengan sholat asar. Pukul 14 waktu Arab Saudi, kita semua check out dari hotel, kemudian berangkat ke stasiun kereta Haramain dengan menggunakan bis. Jika kita naik kendaraan seperti ini, pasti kita melihat banyak gunung batu. Saya perhatikan ada dua fenomena gunung di kota Mekah. Yang pertama, banyak gunung batu yang menjadi terowongan dibobol menjadi akses jalan transportasi kendaraan. Yang kedua, ada juga beberapa gunung yang sedang dan sudah diratakan untuk menjadi lokasi pembangunan rumah atau hotel. Alhamdulillah, kita telah sampai di stasiun kereta cepat Haramain. Kereta cepat Haramain terletak di distrik Al-Rasayfah, jaraknya sekitar 6 km dari Masjidil Haram kota Mekah. Sesampainya di stasiun kereta cepat Haramain, kita semua terpukau dengan bangunannya yang sangat megah dan modern. Coba deh teman-teman perhatikan, cahaya putih dari atas itu seperti bentuk berlian ya. Kita check in dulu, dibantuin sama mutawifnya. Arab Saudi telah memiliki kereta api cepat Haramain yang menghubungkan dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah, dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Kita harus naik turun dulu nih untuk sampai ke keretanya. Kereta telah diresmikan secara langsung oleh Raja Salman bin Abdul Aziz pada tahun 2018. Namun perjalanan pertama Mekah ke Madinah baru dilakukan pada tanggal 31 Maret tahun 2021. Begini nih penampakan kereta cepat Haramain di dalam gerbongnya. Alhamdulillah tidak terlalu ramai ya. Kereta ini berkapasitas 417 kursi, terdiri dari 113 kursi bisnis dan 304 kursi kelas ekonomi. Tas atau koper kabin maksimal berat barang bawaannya hingga 25 kilo. Serta duduk di kursi sesuai nomor yang tertera di tiket masing-masing. Di sini juga ada layar untuk mengetahui rute perjalanan kita. Bismillahirrohmanirrohim, kereta ini melaju dengan kecepatan maksimum 300 km per jam. Selama perjalanan, sebagian besar pemandangan adalah gurun. Namun seiring waktu mendekati Madinah, pemandangan menjadi lebih indah dengan kota khas Timur Tengah. Nah, akhirnya kita telah sampai nih di stasiun Haramain kota Madinah. Kurang lebih ini pukul 17.30 waktu Arab Saudi. Masya Allah, sunsetnya indah banget ya teman-teman. Penampakan dari luar stasiun Haramain yang bersih, besar, dan begitu megah, dengan semua fasilitasnya yang istimewa. Di luar gedung stasiun Haramain juga ada masjid yang cukup besar, masjid putih dengan menaranya berwarna hijau.
Kereta cepat Madinah Haramain terletak di distrik Al-Hadra, jaraknya sekitar 10 km dari Masjid Nabawi di Madinah. Itu artinya waktu yang dibutuhkan kita untuk sampai ke Masjid Nabawi tidak sampai 30 menit ya. Melanjutkan perjalanan dari stasiun ke hotel, kita menggunakan bis lagi. Alhamdulillah kita telah sampai di Grand Plaza Al Madinah. Ini merupakan hotel yang kita tempati selama di Madinah ya. Ini penampakan lobinya ya teman-teman. Kemudian kita istirahat duduk sebentar sambil menunggu mutawif yang membantu mengecek pembagian kunci kamar. Dan ini penampakan hotelnya. Alhamdulillah selama di Mekah dan Madinah kita difasilitasi oleh travel hotel yang nyaman. Aku review sedikit ya hotelnya. Inilah pemandangan dari jendela kamar hotelnya. Setelah menyimpan barang di hotel, kita semua langsung siap-siap menuju ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat. Kalau kalian sudah melihat payung-payung besar itu, tandanya kita sudah di lingkungan Masjid Nabawi ya. Oh ya, pintu pagar paling dekat ke hotel kita yaitu pintu 339 ya, harus selalu diingat. Hotel di Madinah yang kita tempati selama ini dekat dengan Masjid Nabawi sekitar 5 menit berjalan kaki. Di sepanjang jalan hampir semua adalah toko yang buka 24 jam yang menjual berbagai macam souvenir. Ada juga tas, gamis, parfum, coklat, emas, dan lain-lain. Banyak juga aneka brand yang bisa kalian datangi. Tepat di bawah hotel yang kita tempati juga itu adalah toko. Sama halnya seperti di kota Mekah, semua toko akan tutup saat waktunya sholat telah tiba. Sepulang dari Masjidil Haram, kita semua kembali ke hotel, makan malam, kemudian istirahat. A few moments later. Setelah sholat subuh sekitar pukul 5.30, kita para jamaah perempuan akan dipimpin oleh mutawif perempuan untuk berziarah ke dalam Masjid Nabawi, yaitu berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya radhiyallahu anhuma Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dan tidak mudah untuk masuk ke sini, harus pakai tasreh atau surat izin untuk masuk ke Raudhah. Atau bisa juga memakai aplikasi yang bernama Nusuk. Karena kita pakai travel, maka semuanya sudah diurus sama mutawifnya. Ini merupakan antrean masuk Raudhah yang penjagaannya ketat sekali. Allah Akbar. Setelah dari Raudhah, kita foto-foto dulu yuk. Kalau kita ke Madinah, belum afdol kalau belum berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu kunjungan Raudhah untuk pria dan wanita itu berbeda. Untuk wanita biasanya jadwalnya pagi setelah sholat subuh, sedangkan untuk laki-laki biasanya siang hari. Madinah adalah kota di mana Rasulullah dimakamkan. Makam Rasulullah yang terletak di samping kanan Masjid Nabawi. Raudhah menjadi salah satu tempat yang mustajab di Masjid Nabawi. Masya Allah, cantik banget ya interior di dalamnya.
Letak Raudhah atau Taman Surga ada di antara rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mimbar yang beliau gunakan untuk berdakwah. Rumah tersebut kini menjadi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ukuran Raudhah kurang lebih 330 meter persegi. Seperti yang teman-teman lihat, ini area laki-laki untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih luas dari area perempuan. أشهد أن محمدًا رسول الله. Apa aja sih yang dilakukan selama di Raudhah? Selama di Raudhah, kita bisa melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Di antaranya, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, dan yang lainnya. Juga siapkan doa-doa yang banyak ya, karena di sini dipercayai adalah tempat yang mustajab. Tidak lupa juga perbanyak baca sholawat untuk baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk kedua sahabatnya yakni Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekitar pukul 16 setelah sholat asar, kita ziarah sekitar Masjid Nabawi, yaitu ke makam Baqi, ke Masjid Abu Bakar, Masjid Qomamah, dan Masjid Ali bin Abi Thalib. Kenapa ada banyak masjid di sekitar Masjid Nabawi? Dulu masjid cuma di sekitar itu, di Bambu Baijo doang. Yang Baijo. Dulu masjid di situ doang. Di sini ada perumahan orang, di situ ada perumahan orang, jadi orang nggak mungkin ke situ semua. Jadi dulu ada masjid, tapi sekarang udah nggak ada yang dipakai karena Masjid Nabawi udah pelebaran sampai ke sini. Masjid Qomamah sendiri, itu kenapa disebut Masjid Qomamah? Karena di sebuah riwayat disebutkan Nabi pernah melakukan salat Idul Fitri di situ, dan kemudian pada saat Nabi mengimami ada awan yang menutupinya. Pokoknya selama di Madinah kita melaksanakan sholat fardu berjamaah, qiyamul lail berjamaah, serta memperbanyak ibadah sunnah di Masjid Nabawi. Di sini juga banyak disediakan termos-termos air zam-zam yang bisa kita minum. Ada 2 pilihan, dingin dan tidak dingin. Aku sarankan minum yang tidak dingin ya. Di setiap selesai sholat, seperti ini nih keadaannya, selalu penuh dan ramai. Oh iya, setiap mau ke Masjid Nabawi selalu siapkan plastik untuk alas kaki ya. Khawatir lupa nyimpen karena banyaknya jamaah. Selesai sholat subuh, aku melihat salah satu objek favorit para jemaah nih, yaitu proses terbukanya payung raksasa yang menakjubkan. Waktu yang dibutuhkan untuk membuka payung itu selama 180 detik atau 3 menit. Menurut sumber berita yang saya dapatkan, ada sebanyak 250 payung yang dipasang di pelataran Masjid Nabawi. Fungsi dari payung ini juga adalah untuk melembabkan udara luar. Kalau diperhatikan, pada pinggiran payung terdapat material bentuk pita warna biru. Katanya itu berfungsi untuk menurunkan suhu hingga 8 derajat Celcius. Pantesan di sini adem banget ya. Kipas akan menyemprotkan 200 liter air per jam. Payung Madinah ini juga akan tutup menjelang azan maghrib. Sepulang dari Masjid Nabawi, kita kembali ke hotel untuk sarapan. Dengan menu makanan Indonesia. Setelah sarapan, kita ziarah kota Madinah, di antaranya ke Masjid Quba. Sesampainya di Masjid Quba, banyak banget jamaah dari rombongan lain. Jangan lupa selalu dalam rombongan sendiri ya, karena makin siang makin ramai loh. Pahala sholat sunat 2 rakaat di Masjid Quba adalah sama dengan pahala ibadah 1 kali umroh. Inilah di dalam Masjid Quba dari sudut pandang jamaah laki-laki ya. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi dan merupakan contoh masjid-masjid yang dibangun sampai zaman sekarang. Setelah membangun Masjid Quba, maka Nabi Muhammad SAW membangun masjid kedua, yaitu Masjid Nabawi, yang didirikan dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Keunikan Masjid Quba ini ada pada bagian atapnya yang ditutupi pelepah kurma, dengan bagian lainnya dibuat terbuka tanpa atap. Selanjutnya kita ke kebun kurma. Awalnya aku pikir kita metik langsung buah kurmanya ya.
Ternyata ini pasar di tengah kebun kurma yang menjual oleh-oleh jamaah seperti kurma, zaitun, coklat, kismis, buah tin, sejadah, bahkan baju-baju gamis. Sebelum membeli, kita juga diperbolehkan atau halal untuk mencicipinya. Ini sih kenyang sama nyicip terus ya. Oh ya, penjual di Mekah dan Madinah itu banyak juga orang yang bisa bahasa Indonesia loh. Sampai uang rupiah pun diterima. Di sini juga kita bisa beli buah kurma muda yang masih segar. Juga ada yang jualan bakso, harganya 20 rial atau kurang lebih 80 ribu rupiah. Gimana, worth it nggak tuh? Selanjutnya kita akan berziarah ke Jabal Uhud. Kenapa dinamakan Uhud? Karena posisi bukit ini kelihatan seperti menyendiri. Jabal Uhud menjadi saksi dari perang Uhud yang menyebabkan 70 sahabat Nabi terbunuh. Salah satu di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi, dan dimakamkan di sini. Perang Uhud merupakan peristiwa penting bagi umat manusia karena orang-orang kafir Quraisy di Mekah menyerbu kota Madinah sebagai tempat berkumpulnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bahkan Jabal Uhud adalah salah satu bukit yang dijanjikan kelak ada di surga. Ini hari ke-8 perjalanan umroh kita. Wah, nggak terasa saatnya kita pulang menuju tanah air nih. Tapi sebelum pulang aku mau mengajak teman-teman dulu ke Bin Dawud. Bin Dawud ini merupakan supermarket besar yang menjual berbagai macam makanan kesukaan jamaah. Dan banyak berbagai macam barang juga. Selain di Madinah, Bin Dawud juga ada di Mekkah ya teman-teman. Awas, jangan banyak-banyak belanjanya ya. Ingat, koper gak boleh terlalu berat. Dan tidak terlewat, kita makan bakso dulu di Madinah. Pukul 10 pagi, semua koper diletakkan di depan kamar masing-masing. Setelah sholat zuhur bersama di Masjid Nabawi, jamak takdim dengan sholat asar, kita semua kembali ke hotel untuk makan siang. Pukul 14 kita check out hotel, kemudian menuju Resto Al Romansia, resto dengan menu Timur Tengah. Ini katanya restoran nasi mandi terbesar di kota Madinah. Bagi Anda peminat kuliner khas Arab, bisa nih makan di sini. Kita makan kunafe sebagai hidangan penutupnya. Setelah selesai makan di Resto Al Romansia, kemudian kita semua menuju Bandara Madinah untuk kembali ke tanah air. Inilah Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Disinilah kita berpisah dengan mutawif yang telah menemani kita selama perjalanan umroh. Semoga kita semua bisa bertemu lagi ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadwal kita take off yaitu pukul 23:10 waktu Arab Saudi dengan pesawat Garuda Indonesia. Waktunya kita check-in. Good evening, ladies and gentlemen. This is Captain Arya Prakasa Wahyu Susma, pilot in command of this flight from cockpit. First of all, on behalf of Garuda Indonesia, as a member of SkyTeam Alliance. Bismillah, waktunya kita take off ke tanah air. Selama perjalanan pulang, kita juga mendapatkan makanan dan minuman sebanyak 2 kali. Inilah perjalanan umroh kita selama 9 hari. Alhamdulillah kita semua tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dengan selamat sekitar pukul 12.45.
Demikianlah perjalanan umroh kita dari mulai Mekah sampai ke Madinah. Semoga video ini banyak manfaat dan berkah untuk kita semua. Dan semoga yang menonton video ini segera Allah undang untuk pergi ke Baitullah. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.